Nah, ya. Ini kegiatan pembelajarannya saya rekam ya. Jadi semua pembicaraan kita akan terekam di Zoom untuk dokumentasi, sebagai dokumentasi kita ya. Di pertemuan yang lalu mungkin yang belum bergabung menyesuaikan saja ya. Kita sudah membahas mengenai inverse matrix baik yang ordonya 2x2 maupun yang ordonya 3x3 dan itu rumusnya sama. Rumusnya sama, yaitu A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali dengan O join A. Gitu ya. Tuh. Nah, berbicara mengenai determinan itu sendiri, kemarin saya sudah sedikit jelaskan bahwa bisa dicari yang pertama kita menggunakan rumus Sarus. Rumus Sarus. Jadi kalau misalnya saya punya matriks A, anggotanya misalnya saya punya A, B, C, D, E, F, G, H, I, itu bisa kita gunakan rumus Sarus dengan cara menuliskan 2 kolom yang paling awal dan nanti determinannya akan menjadi seperti ini kemarin ya. Ini yang warna kuning ini kita kalikan terlebih dahulu. Nanti menjadi AEI ditambah BFG ditambah CDH kita kurangkan dengan perkalian diagonal yang berikutnya. Nah, yang warna biru ini namanya adalah mencari determinan dengan cara Sarus. Sorry, bukan A ya. CEG ditambah AFH ditambah BDI. Nah, ini cara Sarus. Nah, cara yang kedua itu menggunakan minor kofaktor. Nah, cara minor kofaktor ini sangat menolong nanti untuk mencari adjoint. Di mana adjoint ini dibutuhkan untuk mencari inverse. Nah, rumus inverse, determinan, dan persamaan metrik dapat digunakan, kita gunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Jadi itu fungsi dari kita tahu inverse, determinan, kita tahu minor dan juga kofaktor, apalagi yang lebih luas nih mengenai minor kofaktor ya.
Itu sangat banyak manfaatnya. Nah, untuk mengingatkan kembali mengenai minor cofactor dan juga join, saya akan berikan satu contoh soal. Misalnya saya punya matriks A, 1, min 1, 1, 0, 2, min 1, 2, 3, 0. Nah, ini matriksnya A ya. Ini saya udah kasih angkanya. Nah, dari satu soal ini kita bisa kembangkan jadi banyak soal. Misalnya nih, carilah determinan A dengan cara sarus. Lalu yang B, carilah determinan A dengan cara minor atau cofaktor. Lalu yang C, tentukan A inverse. Mari kita jawab. Nah, coba yang A dulu sambil kita olahraga sedikit otak kita supaya tidak tegang. Kalian coba matriks A ini yang A dulu, saya tunggu kirim di WhatsApp. Saya mau lihat siapa yang mengirim pertama. Boleh ya? Boleh. Sambil saya absen ulang, siapa tahu sudah ada tambahan murid di sini. Yang A dulu, belum yang B. Sambil saya absen ulang. Jadi saya mengabsen, kalian mengerjakan ini. Kalau yang sudah selesai, boleh langsung dikirim di WA. Nah, ini yang minggu lalu aktif di kelas saya itu ada beberapa siswa yang sudah tercatat di buku nilai saya. Itu diantaranya pertemuan minggu lalu yang aktif itu Yosua, Juwita, Evan, Jayden, Shannon, Duana, Andreas, Angel, Dea. Ini yang aktif. Coba hari ini kalian tunjukkan keaktifan kalian supaya saya bisa tahu bahwa kalian ngerti sambil saya absen lagi. Saya tadi belum absen Nasrani, belum saya tulis di sini hadir, dia sudah datang. Siapa lagi nih sudah gabung? Nova, Angel, Andrea sudah ada, Andrea sudah muncul. Kemudian Burhan tadi saya belum sempat checklist di buku absen saya, sudah ada. Ya. Ayo, udah. Sudah ada Filistin sudah hadir, Filistin. Hai Filistin, kamu ada di situ? Iya, Miss. Oke. Udah, itu aja. Yang banyak sekali. Ups, Yosua Nadia, orang pertama yang kirim ke saya. Ada lagi yang mau mengirim selain Yosua? Kok masih banyak ya yang belum ya? Tunggu saya chat dulu ya, yang belum hadir, sabar ya. Saya mau chat dulu. Sampai pukul berapa ini? 08.29 yang belum hadir kelas 10 IPS itu Teh Aldo.
Arta, Dapa, Ramli, Joy, Lastri, Immanuel, Novia. Ini Evan juga sudah kirim ke saya, Evan. Bentar, kucing. Kenapa sih kucing? Shannon juga sudah ada mengirim kepada saya. Untuk yang MIPAK, Revino belum ada ya. Yang dulu join Thomas MW, Angel KB, dan Revino. Revino. Oke, terima kasih untuk 3 orang pertama yang sudah mengirimkan hasil pekerjaannya. Kita akan bahas sama-sama. Sekarang tanggal 22 bulan 1, 2020. Dan tercatat Yosua. Yang kedua Evan. Yang ketiga adalah Shannon. Sambil saya nge-WA yang lain. Ini ada satu lagi Irene. Ya, saya tutup ya. 4 orang itu saya catat namanya. Kita bahas, kemudian kita langsung ke yang B. Kapan tulisnya udah bilang. Kita bahas yang A dulu. Kita minta cari determinannya dengan cara sarus. Ini gampang banget. Hanya tinggal kalian kerjakan 1 min 1 1 0 2 min 1 2 3 0 kali 1 min 1 kali 1 0 2 min 1 2 3. Coba ya, kalian cek yang sudah mengerjakan. Saya tandai dulu yang perlu dikalikan. Ini warna kuning dulu. Ini hasilnya 0. Min 1 kali 1, ini hasilnya 2. Lalu ini hasilnya 0. Lalu saya buat yang warna merah. 1 kali 2 kali 2, 4. 4. Lalu ini hasilnya min 3. Lalu hasilnya 0. Perkaliannya ya maksudnya. Hanya tinggal kita cari aja. Yang warna kuning dulu kita jumlahkan 0 tambah 2 tambah 0.
Lalu kita kurangkan dengan hasil penjumlahan ini. 4 min 3, 0. 4 min 3 tambah 0. Oke, ketemu 0 tambah 2 tambah 0 itu 2. Dikurangi dengan 4 min 3 itu 1, berarti dikurangi 1. Maka hasilnya adalah 1. Ini kalau kita menggunakan cara Sarus. Nah, yang kedua kita coba pakai minor cofactor. Nah, di sini saya lihat yang punya Yosua. Coba Yosua teliti lagi ya. Kok bisa dapat seperti itu? Kemudian yang punya Evan. Coba kita lihat yang punya Evan. Ya, sudah ya. Punya Shannon juga sudah betul. Kemudian terakhir punya Airin. Punya Airin boleh dicek ulang. Terus kok nggak dimakan ntar ya? Jadi saya belum makan. Ya, terima kasih yang sudah aktif. Nah, sekarang yang B dengan cara minor cofactor. Masih ingat nggak caranya mencari determinan? Mencari determinan. Lupa-lupa ingat, Miss. Dikit ya. Tunggu, tiba-tiba nggak stabil bukan saya. Dengan cara cofactor. Kayaknya ya, menurut saya nih, kalau memang ke depannya sampai beberapa tahun yang akan datang kita akan tetap kelas online seperti ini, untuk belajar matematika, saya rekomendasi kalian punya pen tablet masing-masing. Harganya sih sekarang udah mulai murah, ada yang 200 ribuan. Jadi gini, lebih simpel, misalnya pelajaran matematika ini sangat cocok ya. Contoh, biasanya kan maju ke depan gitu kan. Nanti kalian hanya tinggal saya ganti jadi co-host, terus kalian coba silahkan jawab gitu. Kalian nulis biasa kayak di papan tulis. Soalnya kalau pakai handphone biasa, pakai mouse biasa kan agak susah. Atau kalau memang ke depannya kita belajarnya masih beberapa tahun yang akan datang menggunakan kayak gini, daring seperti ini, kalian butuh yang namanya tablet yang ada pen stylusnya atau handphone yang punya pulpen. Handphone yang punya pulpen. Jadi kalian bisa nulis di situ. Jadi waktu saya panggil misalnya ada yang udah punya gitu kan, Miss saya mau coba gitu. Oh iya, saya jadikan kamu co-host terus kamu tulis di situ jawabannya terus saya tinggal koreksi. Keren juga gitu. Karena menurut saya kan ini media untuk belajar ya, ini cuman cerita aja. Siapa tahu kan kalian ada pikiran oh ya juga ya yang disampaikan itu ada benarnya juga, daripada kita beli benda-benda yang tidak bermanfaat gitu kan, beli kayak gini lebih bermanfaat itu sih menurut saya. Tapi tidak menyuruh ya, tidak menyuruh, cuman menyarankan, hanya menyarankan. Jadi masih ingat matriks kofaktor KIJ itu elemennya, rumusnya adalah min 1, kok tiba-tiba dia goyang-goyang ya. Min 1 pangkat I tambah J dikali MIJ. Artinya kalau kita punya matriks A, misalnya anggotanya itu adalah A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Ini kebetulan saya kasih contohnya ordo 3x3 ya. Maka nanti dia akan punya matriks minornya.
dia akan punya matriks minor yang anggotanya di sini adalah M11, M12, M13, M21, M22, M23, M31, M32, M33. Nah, dari matriks minor ini kita bisa mendapatkan matriks kofaktor, di mana matriks kofaktor itu ternyata adalah hanya tinggal saya tambahkan tanda plus, min, plus, min, plus, sorry. Plus, min, min, plus, min. Nah, ini anggotanya M11 di depannya ada negatif, M12, M13, ini cara gampangnya ya. M21, M22, M23. Ini M33, M23, M21. Atau kita bisa tuliskan kofaktornya itu punya anggota K11, K12, K13, K21, K22, K23, K31, K32, K33. Nah, K11 ini sama dengan M11 ditambahi tanda negatif. Tanda negatif ini didapat dari mana? Didapat dari rumus KIJ ini. Jadi kalau cara sederhananya, kemarin kan kita udah coba mencari ojolin ya. Kalau bilangan negatif, pangkatnya ganjil, dia akan negatif. Tapi kalau pangkatnya genap, dia akan positif. Seperti itu, ini dapat tanda negatif positif itu didapat dari sini. Jadi cuma cara gampangnya mengingat ini. Ini supaya agak lebih rapi sedikit. Saya mau hapus lagi supaya lebih rapi, supaya kelihatannya mepet banget. Negatif M11, positif M12, negatif M13. Ini terbanyak mepet. Semoga bisa dibaca. Positif M21. Tunggu. Sepertinya ada yang nulisnya enaknya jangan di sini dah. Ya, udah kesini. Kurang enak buat nulis kalau mepet-mepet gitu. Jadi di sini aja. Jadi matriks kofaktornya, saya salah nulis tadi ya, harusnya positif dulu karena ini 1 tambah 1 itu 2. Berarti harusnya positif M11, negatif M12, M13, supaya kelihatan jelas positif. Lalu di sini 2 tambah 1 itu penghasilan bilangan ganjil, berarti min M21 plus M22 min M23
ini 3, 1. 3 tambah 1 itu 4 positif ya, karena masih positif. M31. Kemudian negatif M32. Kemudian positif M33. Tadi di awal saya ternyata ada kesalahan tulis. Nah, untuk mencari determinannya, determinan dari A, itu kita pilih salah satu baris atau kolomnya saja. Kita pilih salah satu baris atau salah satu kolomnya saja. Artinya kita bisa pilih baris, kita bisa pilih salah satu kolom dari kofaktornya. Nah, nanti untuk mencari determinannya kita hanya tinggal jumlahkan hasil dari determinan dari masing-masing minor dan juga kofaktor. Nah, misalnya saya mau pilih determinan dari K11 ditambah dengan determinan K12 ditambah determinan K13. Jadi sekali lagi, untuk mencari determinan dengan cara kofaktor, itu hanya tinggal kalian pilih salah satu baris atau salah satu kolom. Nah, di sini, di contoh ini, saya pilih baris pertama. Baris pertama. Jadi, K11 itu sama juga dengan M11 ini. Ini, min M12 ini, itu adalah K12. Terus, positif M13 ini adalah K13. Atau kalian bisa ekspansi kolom. Misalnya pilih kolom yang ke-2 atau ke-3 gitu. Nah, rumusnya itu bisa jadi banyak. Nah, bisa juga pakai ini. Jadi, kalau mau determinan A, bisa juga itu K13 ditambah dengan K23 ditambah dengan K33. Jadi bisa seperti ini. Ini adalah ekspansi kolom ketiga. Jadi rumus determinan untuk minor kofaktor itu banyak ya, banyak banget. Tergantung kalian mau milih baris yang mana, Ini disimpan dulu. Ingat, untuk mencari kofaktor harus tahu dulu minor. Ini kadang-kadang yang bikin orang jadi ribet, aduh apaan sih matriks ini, orang ada cara mencari determinan dengan cara sarus, ngapain harus pakai minor kofaktor? Namun pada faktanya penting sekali untuk kalian tahu minor kofaktor, sangat penting karena minor kofaktor itu bisa dipakai untuk mencari join seperti yang kemarin. Jadi ini materinya tuh saling berhubungan kayak gitu. Nah, untuk lebih mudahnya, coba sekarang kita ke soal yang tadi, yang matriks A. Harusnya kalau kita tadi pakai cara sarus dapatnya 1, cara minor kofaktor juga harusnya dapat sama nilainya 1. Saya tulis kembali matriksnya. Di sini saya punya matriks 1, min 1, 1, 0, 2, min 1, 2, 3, 0.
Lalu kita cari minornya. Coba kita cari minornya ya. Kita cari dulu M11. Siapa tahu ada yang masih bingung bagaimana cara mencari minor. Nanti di sini anggotanya M11, M12, M13, M21, M22, M23, M31, M32, M33. Coba kita cari sama-sama sambil mengingat. Siapa tahu ada yang lupa. Oke. M11. Bagaimana caranya kemarin? Dari satu kolom satu ditutup. Dari satu kolom satu ditutup. Saya pakai warna kuning untuk menutupnya. Baris satu, kolom satu ditutup. Yang tidak tercoret itu, yang tidak tercoret sekali lagi, itulah saya kehilangan pen ya. Salah pilih warna saya. Harusnya jangan kuning, nggak kelihatan. Itu tinggal angka 2, min 1, 3, 0. Lalu kita cari determinannya. 2 kali 0 dikurangi min 1 kali 3. Maka kita akan dapat 0 min 3. Di sini kita dapat 3. Maka matriks minor, elemen yang pertama kita ketemu 3. Nah, sekarang coba daripada kita bengong, masih ada M12 sampai dengan M33 yang belum kita cari. Coba minta tolong. Nah, ini udah ada yang mencari ini. Belum saya minta tolong, udah dicari duluan. Angel Siombing. Sudah kirim. Ada mau yang mengirimkan yang lain lagi? Baru saya mau minta tolong, sekarang Angel sudah kirim duluan. Dia sudah kerjakan mencari minornya. Saya mau izin ke toilet dulu. Boleh kalian cari M11, M12. Sementara yang baru mengirimkan saya itu Angel. Ya, saya kembali dan saya sudah lega. Ini ada Shannon. Bentar ya, Nak ya. Di sini ada Shannon yang sudah kirim ke saya sama Jaydan. Saya mau balas pesan dari Ibu Dewi, pesan Ibu dulu.
Oke, makasih yang udah kirim. Saya mau cek kalian apakah kalian masih ada di sini. Halo, Revino sudah hadir. Terima kasih Revino. Dapa juga udah hadir. Halo Dapa. Hadir. Hai Fernando, kok gambarmu asap semua? Masih aman? Ayo, ini semua kameranya ditutup, saya melihat. Ayo, masih sama-sama saya? Masih, Bu. Oke. Vina, halo Vina. Halo, Miss. Halo. Ya. Tiar juga ada kirim ke saya. Tiar kok cuma satu semuanya dong. Si Tiar cuma kirim yang M33 doang. Semuanya tuh. Jangan nanggung-nanggung. Ini Yosua kirim M12 sama M13. Terus Andreas ada kirim satu juga, cuman M13, M12 sama M13 berarti 2. Semuanya dong. Untuk Shannon ini semuanya dia kirim. Lalu si Jayden ini kirim WA saya untuk M12, M13, M31, ya semuanya dia kirim ke saya. Ya, terima kasih untuk nama-nama yang tadi sudah saya sebut. Ini caranya gampang banget ya, M12 itu hanya tinggal baris 1, kolom 2 yang ditutup. Baris 1, kolom 2 yang ditutup. Baris 1, kolom 2. Berarti apa angkanya? Coba dibayangkan. 0, 2, min 1, 0. Maka nanti ketemu 0 min 2. Maka dapatnya adalah 2 ya. Ini saya mengikuti yang punya Shannon ya. 2. Lalu berarti di sini 2. Lalu M13. M13. Baris 1 kolom 3 berarti 0, 2, 2, 3. Berarti 0 min 4. Maka di sini min 4. Nah, terus kita cari yang lain lagi di baris 2 sama baris 3 ini. Ini saya close dulu. Ada notifikasi masuk. M21, baris 2, kolom 1. Baris 2, kolom 1. Maka ketemunya min 1, 1. Min 1, 1. 0. Tunggu. Ada sesuatu yang menggigit kaki saya.
Ya, maka ketemunya adalah 0 min 3. Di sini min 3. Maka di sini min 3 gitu ya. Gampang kan? M 22 baris 2 kolom 2, baris 2 kolom 2. Ditutup, dibayangkan aja. Baris 2 kolom 2, kalian bayangkan. Maka dapatnya adalah 1, 2, 1, 0. 0 min 2. Maka min 2 di sini min 2. Nah, M23 baris 2 kolom 3. Baris 2 kolom 3 tutup. 1 min 1 2 3. 1 min 1 2 3. Maka kita akan dapat 1 kali 3 3 min 2. Dapatnya adalah 5. Nah, ini punya Shannon udah betul ya. Lalu kita cari yang lain. M31 baris 3. Sekarang baris yang ketiga kolom ke-1. Min 1, 2, 1, min 1. Maka 2 min 2. Dapatnya adalah berapa? Ini harusnya min 1 ya. Min 1. Di sini min 1. Lalu M32 baris 3 kolom 2. Baris ketiga kolom kedua. 1 0 1 min 1. Maka min 1 min 0. Hasilnya min 1. Juga berarti di sini min 1. Lalu yang terakhir M33. M33 baris 3 kolom 3. Baris 3 kolom 3 itu 1 min 1 0 2. Ini 2 dikurangi 0 maka 2. Nah, udah dapat minornya, berarti kofaktornya gampang banget. Saya hapus dulu. Ini hanya coret-coretan ya. Nanti kalau ulangan, misalnya ada soal uraian, ini nggak perlulah dituliskan di jawaban. Yang perlu kalian tuliskan jawaban langsung aja hasilnya, yang penting tahu bagaimana cara menuliskannya. Kalau ulangan, beda sama tugas ya. Kalau ulangan itu artinya misalnya kayak ulangan semester, ulangan tengah semester, itu jawabannya cukup singkat, padat, dan jelas. Tapi kalau untuk tugas, ya harus secara mendetail, kalian berikan penjelasan kepada saya. Untuk Angelica Gabe, apakah ada kabar? Karena yang saya lihat yang join kelas 11 IPA hanya kurang Angel aja, Revin sudah masuk. Oke. Ini tetap akan kita simpan minor sama kofaktornya. Nah, kita udah dapat matriks M-nya nih. Saya mau tulis di sini aja. Pen. 3, 2, min 4, min 3, min 2, 5, min 1, min 1, 2. Nah, dari matriks minor, kita bisa dapat matriks kofaktor. Ini minor dari matriks A ya, ini kofaktor dari matriks A. Nah, kofaktor itu hanya tinggal apa tadi? Kan rumusnya KIJ sama dengan min 1 I tambah J kali MIJ gitu ya, ini kan rumusnya.
ingat letaknya aja. M11 kan di sini, 1 tambah 1 kan bilangan genap, berarti ini positif. Berarti nanti hanya tinggal tandanya 3, min 2, min 4. Nah, yang berubah hanya apa di sini? Min 2. Karena tandanya tadi ini. Kalau kofaktor plus min plus min plus min plus min plus. Jadi hanya tinggal diganti aja tandanya. Hanya ada beberapa nanti yang berubah. 3 ini min 3 baris yang kedua berubah jadi apa di sini? Ini jadi 3 min 2 min 5. Lalu yang baris terakhir jadi min 1, 1, 2. Nah, coba direnungkan kembali bagaimana caranya minor sampai dia berubah jadi kofaktor. Coba perhatikan. Dari dia minor berubah jadi kofaktor. Kalau di pertemuan sebelumnya, saya menjelaskannya satu-satu. Jadi kalau kita sudah ketemu M11, misalnya kita ketemu M11, itu dapatnya 3. Maka kalau K11 itu min 1 pangkat 1 tambah 1 dikali 3. Itu adalah min 1 pangkat 2 dikali 3. Maka ini kan satunya menghasilkan genap. Maka hasilnya tetap positif 3. Nah, kalau coba kita yang ganjil ya, kita pilih salah satu yang ganjil. Itu misalnya adalah K32. Nah, di sini K32 itu min 1. Min 1 kali 3 tambah 2 dikali min 1. Ini min 1 pangkat 5 kali min 1. Nah, ini kan 5 itu ganjil. Maka menghasilkan bilangan negatif. Min 1 kali min 1. Maka hasilnya adalah 1. Nah, sudah bisa dipahami ya. Harapannya adalah sudah ngerti dapatnya tanda-tanda yang merah ini dari mana. Dari kalau dicari satu-satu ya kayak gini. Cuman cara gampangnya ingat aja. Plus, min, plus, min, plus, min, plus, min, plus. Nah, kalau udah dapet minor dan kofaktornya, cara nyari determinannya sekarang bagaimana? Itu kan intinya. Inti dari semua itu adalah kita mau mencari determinan sama inverse. Baik, saya hapus dulu. Jadi, bagaimana kalau saya mau mencari determinan A menggunakan ini? Tadi saya sampaikan, kita bisa pilih masing-masing ekspansi. Boleh pilih ekspansi baris, boleh ekspansi kolom. Cukup pilih salah satu saja. Cukup pilih salah satu saja. Boleh ekspansi baris, boleh ekspansi kolom. Nah, berarti banyak yang bisa kita cari. Ini saya mau pilih salah satu baris. Nah, di sini saya punya baris pertama K11, saya jumlahkan dengan
K12 saya jumlahkan dengan K13. K13. Ini ekspansi baris pertama. Nah, K11 berapa di baris pertama? Coba fokus di baris pertama. Baris pertama ya. Saya merahin. K11-nya ketemu. 3. Kita tambahkan dengan min 2. Kita tambahkan dengan min 4. Nah, ini ekspansi baris yang pertama. Dapat dari mana ini? Dari kofaktor. Nah, belum selesai sampai di situ. Perhatikan supaya bisa diingat. Ini kofaktornya ini perlu kita kalikan dengan nilai matriksnya. Jadi, di sini kita perlu kalikan dengan A11, A12, A13. Nah, A11-nya berapa? 1. A12-nya berapa? Min 1. Nah, terus A13-nya berapa? 1. Ini warna merah ya. Nanti kita ketemu hasilnya adalah 3 ditambah 2 dikurangi 4. Maka hasilnya adalah 5 dikurangi 4. Determinannya adalah negatif 1. Sekali lagi, ini saya pilih ekspansi baris yang pertama. Miss, 5 min 4 bukannya 1 ya? Iya, min 1 ini. 1 maksudnya. Oh, iya. Sorry. Tentang fokus. Terima kasih, Jaden. Ya, dasar ya. 1. Oke, ini kalau kita pilih ekspansi baris yang pertama. Sekali lagi, A11 dari mana ini? Angka yang ada di sini ya. Ini pilih baris pertama. Bisa nggak kita pilih kolom? Bisa. Bisa nggak kita pilih kolom? Coba diingat dulu. Kita mau pilih kolom. Ini baris pertama. Sekarang saya mau pilih kolom. Ada request mau pilih kolom yang berapa? Ini kan kita pilih ekspansi baris. Coba sekarang kita pilih yang ekspansi kolom. Kolomnya ada 3, ada kolom 1, kolom 2. Menurut Burhan, masih ada Burhan di sini? Mana Burhan? Masih, Bu. Burhan, kan untuk mencari determinan pakai minor cofactor itu bisa ekspansi baris, bisa ekspansi kolom. Nah, saya mau coba yang ekspansi kolom. Kira-kira kalau menurut Burhan mau mencoba kolom yang berapa? Ini kan ada 3 kolom nih.
Ada kolom 1, kolom 2, kolom 3. Coba mau kolom yang mana? Yang 3, Bu. Kolom 3. Oke, menurut request-nya Burhan, kita diminta menggunakan kolom yang ketiga. Ini pulpennya nggak jelas. Kita coba kolom yang ketiga ya. Kolom yang ketiga tuh ini. Ini. Warna merah saya kotak ini. Berarti kita fokusnya di kolom yang ketiga. Nah, maka nanti determinan hanya itu adalah ini A13 ya kan? A23, A33. A13 dikali dengan K13 ditambah dengan A23 kali K23 ditambah dengan A33 dikali K33. Nanti harusnya kita akan menghasilkan angka yang sama ya, baik maupun cara sarus, mau pilih ekspansi baris ataupun ekspansi kolom. Coba kita cek. A13-nya itu 1. K13-nya itu min 4. Ditambah dengan A23. A23-nya adalah min 1. Dikali dengan min 5. Kemudian kita tambah dengan A33-nya itu 0 dikali dengan 2. Coba kita lihat apakah sama. Min 4 kita tambah dengan 5, kita tambah dengan 0. Ini min 4 tambah 5. 1. Sama ya? Boleh diterima? Jadi mari diingat. Mencari determinan dengan cara minor kofaktor. Mau kalian pilih ekspansi baris yang manapun atau kolom yang manapun, kalau kita teliti harusnya hasilnya sama ya. Ini ekspansi kolom. Bisa dipahami Burhan dan yang lainnya? Boleh ya, boleh lanjut. Sama ya ternyata determinannya 1. Determinannya 1. Sudah? Ada yang mau ditanyakan? Jumlah pesertanya 26, tadi di awal hanya 27, di awal cuma 26, sekarang 27, jadi hanya nambah 1 anak tuh Revino berarti, atau mungkin ada yang berkurang, saya cek lagi. Ya, ada yang mau ditanyakan Revino? Mencari determinan dengan cara sarus, dengan cara kofaktor, mencari kofaktornya dan sebagainya, sudah cukup? Sudahkah? Sudah ya. Nah, sekarang yang ketiga. Mana tadi? Yang C, tadi kan soalnya 1. Saya punya A, matriksnya sama. 1, min 1, 1, 0, 2, min 1, 2, 3, 0. Lalu saya minta yang C itu carilah inverse. Sedangkan rumus inverse adalah 1 per determinan A dikali dengan adjoint dari matriks A. Tadi sudah dicari dan kita mendapatkan bahwa nilai determinannya adalah 1 ya.
Terus tinggal kita mencari adjoint dari A. Nah, minggu yang lalu saya sudah jelaskan bahwa adjoint itu adalah matriks kofaktornya ditranspos. Transpos dari matriks kofaktor, tolong diingat. Tadi kita mendapatkan matriks kofaktor dari A-nya itu adalah seperti ini. Saya tuliskan kembali. 3, min 2, min 4, 3, min 2, min 5. Jadi ini ya tadi ya. Coba dicek, siapa tahu saya tipe. Kadang-kadang suka salah nulis, maunya nulisnya benar. Sama kalau lagi ulangan, iya Miss tadinya aku tuh pengen nulisnya satu yang keluar yang lain. Kayak gitu. Coba benar nggak ini matriksnya? Kofaktornya seperti ini. Maka adjoint dari A-nya, ya tinggal kita transpose aja. Ingat, apa Burhan masih ingat transpose matrik Burhan? Pokoknya kalau Burhan tahu mah semua jadi tahu dah. Burhan, tahu ingat arti kata transpose? Enggak. Aduh, berapa kali saya ngulangnya. Transpose matrik itu gini ya, baris, konsepnya berubah jadi kolom. Baris jadi kolom. Ingat aja itu kata kuncinya. Jadi misalnya ini baris pertama, ya Burhan perhatikan. Udah berkali-kali, udah lebih dari beberapa pertemuan dari semester lalu. Ingat ya Burhan. Kalau ini baris satunya ini nih, saya yang lingkarin ini. Baris satu kita berubah jadi kolom 1. Jadi gini, 3, min 2, min 4. Selain Burhan, Ayu bisa diterima, Ayu? Ya? Ayu mana? Ya, dia tidak menjawab. Sepertinya dia menghilang. Apakah dia ke toilet? Ataukah dia sudah left? Adakah yang masih bernama Ayu? Mana dia? Waduh. Tidak ada. Tidak ada, saudara. Oh iya, oh ini ada orangnya, tapi nggak nyaut. Hai Ayu. Ya sudahlah. Oh iya, Bu. Kamu udah ingat aja, ya ampun. Ingat ya, transpose baris jadi kolom. Oke, kolom baris yang kedua ini berubah jadi kolom yang kedua. 3, min 2, min 5. Lalu baris yang terakhir, baris ketiga jadi kolom 3. Min 1, 1, 2. Udah ketemukan ini apa namanya matriksnya, joinnya. Ya udah, tinggal jawab aja pertanyaannya apa yang diminta dari soal. Soalnya minta A inverse, langsung aja 1 per determinan A-nya 1 dikali dengan adjoint-nya 3, min 1, min 2, min 2, 1, min 4, min 5, 2. Nah, coba perhatikan, ada yang istimewa dari soal ini. Ternyata, apakah yang terjadi dari soal ini? Sudah ya, udah ketemu ya. 3, min 1, min 2, min 2, 1, min 4, min 5, 2. Sorry, jelek. Tapi intinya ternyata inverse dari matriks A itu setelah dicari sama dengan nilai kofaktornya ya. Ini kebetulan ya, nggak selalu seperti ini ya. Nilai inverse dari soal A itu sama dengan kofaktornya. Ini kebetulan saja. Oke, sudah. Sekarang saya mau berikan satu soal untuk mengecek apakah kalian benar-benar sudah paham atau belum. Semoga benar-benar sudah paham. Semoga betul-betul sudah paham.
Saya punya matriks, misalnya saya kasih nama B. Ini soal ya, kirim ke WA sekarang. Dan yang respon itu ini. 2, 3, 5, Bang, abang, bang, 2. kenal gelembungnya gak nyala. Carilah Gelembungnya mana? Lanjut. Gitu. Oke, mari sama-sama kita kerjakan. Gak tahu. Boleh di-mute yang mungkin tidak berbicara. Saya tunggu di WA. Sambil saya absen lagi, apakah masih ada yang bertahan sampai berkesudahan. Tunggu dah. Kayaknya saya mau modifik. Oke, carilah B inverse. Kemudian, ini yang A ya. Yang B, cari determinan A dengan cara minor atau kofaktor. Ini untuk semua ya, bukan untuk satu orang, dua orang. Dengan ekspansi baris kedua. Ekspansi baris kedua, berarti kalian nanti lihat baris yang kedua. Nah, ini supaya saya tahu, bener nggak kalian ngerti? Kalau udah bisa ini berarti udah ngerti. Ekspansi baris kedua, saya mintanya baris kedua. Jadi kalian hanya fokus di baris kedua sama kofaktor di baris kedua. Lalu cari inverse-nya. Harusnya nyari determinan dulu, nggak apa-apa lah. Ya ini soalnya untuk semua. Perhatikan ini untuk semua. Bukan untuk satu orang, dua orang. Tolong dikirimnya di Google Classroom ya. Ini saya capture soalnya. Saya akan posting di Google Classroom sekarang. Kemarin ada yang nanya kode soalnya apa. Tadi pagi saya sudah posting kode soalnya. Kode Google Classroom maksud saya. Untuk kelas IPA dan IPS beda ya. Oh my God. Saya posting dulu. Sinyal saya hilang. Semoga hilang. Halo, saya sempat kehilangan sinyal karena handphone saya lowbat. Tapi saya udah kembali lagi. Saya share lagi. Oke, lagi kirimnya di GC ya. Kayaknya kuota saya udah buka ini. Gawat. Judul, saya kasih judul tugas mat wajib tanggal 22 bulan 1. Kirim ke sini ya. Lalu
sampai jam 10.30. Topiknya adalah tugas semester 2. Tugas semester untuk semua, sekali lagi bukan untuk 1-2 orang. Oke. Saya akan posting, masih dalam proses. Sabar ya. Ya, sudah saya posting di Google Classroom. Nanti saya akan notice orang pertama yang mengirimkannya, saya kasih tambahan nilai ya. Tentunya kehadiran saya berikan nilai sendiri. Untuk keaktifan juga saya menghargai siswa-siswa yang aktif. Kemudian juga setiap penugasan. Untuk di kelas saya tidak akan menuntut banyak dari kalian. Saya hanya minta anak-anakku tolong setiap kali ada kelas hadir, kalaupun nggak hadir kasih tahu alasannya. Kemudian aktif di kelas dan mengerjakan semua tugas dengan baik. Kalau memang ada yang mau belajar dari luar jaringan, saya terima. Contoh ya, tidak bisa hadir sekarang, terus minta tugas khusus dari saya, itu saya layani. Saya melayani yang di luar jaringan, karena mungkin kendala kuota dan lain sebagainya. Oke, di sini yang merespon WA saya cukup banyak ya. Ngirim lewat WA yang tadi tugas-tugas sebelumnya. Oke, untuk soal yang B ini, matriks B, saya masih menunggu orang pertama yang mengumpulkan di Google Classroom. Jayden udah, Jay? Ayolah. Biar saya lanjutkan, supaya saya tahu ada satu orang kirim berarti kan sudah ngerti gitu. Cari dulu, kan rumusnya sampai sama, mencari inverse-nya sama, mau ordonya berapapun sama rumusnya. Ini B ya, bukan A ya. Sorry. Kan saya udah nggak pakai A lagi, capek lah pakai A, pakai B doang. Kasihan huruf yang lain kan nggak dipakai. Determinan B dikali join dari B. Oke, ini ingat aja rumusnya tuh nggak berubah. Tidak akan pernah berubah. Kayak gini, sebelum ada ahli matematika yang menemukan rumus yang lain, tetap ini. Sedangkan untuk join dari B itu sendiri, ingat aja. Join
dari B itu adalah kofaktor dari B di transpos. Ini ingat aja ini. Kalau matematika nggak suruh ngerjain soal itu kayak gimana gitu, gabut. Ini soalnya udah dicatat ya? Udah kan? Sambil menunggu, sambil saya mau berikan catatannya. Ini boleh nggak saya lewatin papan tulisnya? Boleh ya? Soalnya tolong ditulis sekali lagi. Saya notice, tolong soalnya ditulis. Udah. Soalnya saya harap sudah pada nulis soalnya. Kalau enggak, saya kirim di WA grup. Supaya saya bisa kasih catatan. Ya. Jadi, ini. Halo. Nanti bilang ke Pak Weli. Karena kan ada belajar Pak Weli kan? Boleh di Weli, aku angkat telat dikit gitu ya. Yuk. Karena aku lagi di Polimata ini. Ya. Makasih ya. Yuk. Saya masih nunggu orang pertama yang mengirim ya. Sambil saya tambahin catatan supaya minggu depan kita bahas ini. Matriks itu AX sama dengan B, maka matriks X itu akan sama dengan A inverse kali B. X kali A sama dengan B, maka matriks X sama dengan B kali A inverse. Yang kedua, matriks dapat digunakan untuk menyelesaikan sistem Adakah yang sudah mengirim di Google Classroom? Belum juga. Ya, belum ada yang kirim di Google Classroom. Saya masih tunggu, masih ada waktu 30 menit lagi. Ya, nanti catatan ini nanti saya kasih ke kalian kok dalam bentuk PDF. Jadi nggak usah ditulis apa-apa sih menurut saya ya. Nah, ya, sistem persamaan linear dua. Jadi AX tambah BY plus C1 A2X plus B2Y sama C2 ini bisa ditulis untuk
X minus 1 minus 1 2 2 X 10 sama dengan lanjutkan itu sama dengan Belum ada yang mengumpulkan di GC. Sampai jam 10 ya, saya tunggu satu aja. Ada. Supaya saya tahu bahwa kalian tuh udah ngerti. Supaya nggak usah dibawa tidur tugasnya. Cari inverse dari matriks B. B.
Nah, udah ada belum? Yuk, satu orang saja dari kelas 11 IPA atau 11 IPS supaya saya tahu bahwa kalian udah ngerti nyari inverse yang matriks B tadi. Atau biar cepat kirim ke WA dulu juga boleh.
Oh, udah ada Mika ngirim di Google Classroom. Oke, terima kasih. Terus saya cek WA, apakah ada juga yang ngirim di WA? Kalau di kelas IPA ada Mika ya. Shannon juga ada kirim di WA. Jadi Mika dan juga Shannon. Coba kalau saya lihat di Google Classroom yang IPS ya. Yang IPS, yang kelas IPS. 10 IPS, 11 IPS, apakah ada yang mengirimkannya? Kalau di kelas IPA ada 2 orang ya. Kalau di ada Jayden. Ya, terima kasih untuk 3 orang yang sudah aktif. Nggak cuma 3 orang ya, tadi udah banyak banget yang aktif, khususnya 3 orang yang terakhir ini yang mengirimkan jawabannya. Saya belum koreksi benar atau salahnya, saya cuma mau melihat apakah kalian benar-benar mengerti atau tidak. Jadi ada 3 nama yang saya notice di sini, yaitu Shannon, Mika, sama Jayden. Lalu yang sudah aktif hari ini, yang sangat berpartisipasi dalam kelas pagi ini ada Angel Sihombing, ada Andreas, merespon kelas dengan sangat aktif. Kemudian ada Stephanie. Kemudian ada Tiar. Joshua.
Tiar, Yosua, Airin. Aktif dalam kelas. Terima kasih untuk siswa-siswa yang aktif dalam kelas. Nanti ini catatannya akan saya kirim lewat Google Classroom ataupun WA ya. Jadi terima kasih yang sudah aktif untuk pagi ini. Tugas saya hanya seperti itu saja. Saya tunggu yang lainnya mengerjakan. Kita akan tutup kelas kita dengan doa dan kalian boleh istirahat ya. Boleh William pimpin kita dalam doa, Paulsen. Ya. Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk berkat kepada kami semua ya Tuhan, dan juga terima kasih untuk Miss Dewi yang telah Engkau berkati, dan juga edukasi kepada kami sebuah pengetahuan matematika ya Tuhan. Kiranya kami di sini bisa memahami pelajaran yang dikasih Miss Dewi, yang tidak memahami bisa menanya teman dan juga berusaha agar bisa lebih memahami pengetahuan yang diberikan oleh Miss Dewi Tuhan. Engkau tuntun pelajaran kami selanjutnya dan guru kami selanjutnya agar Engkau bisa memberkati ya juga, agar bisa mengajar kami dengan sabar dan juga dengan tenang hati Tuhan. Engkau ampuni segala dosa kami Tuhan, Engkau lindungi kami di aktivitas kami selanjutnya. Inilah doa kami dalam sistem berdoa. Amin. Amin. Terima kasih ya anak-anakku semuanya. Kalian boleh live dari Zoom ini. Sangat mengapresiasi untuk kalian semuanya yang sangat aktif, yang belum aktif boleh di pertemuan berikutnya lebih aktif lagi. Semoga kalian mengerti apa yang dipelajari hari ini dan bisa diaplikasikan nanti waktu ujian dapat nilai yang bagus. Dadah semuanya.